Pelajaran keempat, kelemahan fisik khusus wanita. Saya pikir setiap wanita yang menikmati kesehatan umum dan yang mengamati semua persyaratan wanita sehat, kemungkinan tidak akan bermasalah dengan kelemahan khusus. Dan saya percaya bahwa jika seorang wanita yang menderita kelemahan wanita akan mulai bekerja untuk membangun kesehatannya secara umum, dan berpikir benar dan hidup dengan benar, dia akan mendapati bahwa dia akan segera menyingkirkan kelemahan khususnya. Sudah saya jelaskan pada Anda pada pelajaran ke-1 bahwa pikiran membangun sistem dengan memperlancar arus saraf ke bagian-bagian yang terpengaruh, sehingga merangsang sirkulasi darah dan mengembalikan kekuatan fungsi yang hilang. Pekerjaan ini dilakukan oleh kekuatan mental bawah sadar yang bekerja terutama melalui pusat-pusat saraf besar dan sistem saraf simpatetik. Saya meminta Anda memperhatikan bahwa darah adalah media penyembuhan yang hebat, bahwa pikiran membangun tubuh melalui darah yang mengalir melalui arteri, membawa daging dan makanan cair ke setiap organ dan setiap bagian tubuh. Membangun, memperbaiki, mengisi kembali, memulihkan, mengganti dan memberi nutrisi, dan pada saat kembali ke jantung, membawa serta jaringan yang rusak, produk limbah sistem, dan limbah lainnya, sisa, bahan buangan, dan sampah sistem. Tak ada bagian tubuh, tak ada organ, yang bisa sehat dan berfungsi dengan baik kecuali jika diberi makan dengan benar. Dan satu-satunya cara agar kita dapat dipelihara ialah dengan darah. Akibatnya, jika pasokan darah kurang atau sirkulasi terganggu, ada makanan yang tidak sempurna dan kesehatan pun menurun, maka timbullah penyakit. Alam menjaga sirkulasi darah tetap normal melalui arus saraf yang dikirim dari dinamo besar, yaitu otak. Dan sirkulasi dipengaruhi dan diarahkan oleh arus saraf selagi saraf yang membawa arus ini, dan otak yang menghasilkan dan menggerakkan arus ini. Keduanya tergantung pada pasokan darah ini untuk makanan mereka sendiri. Sekarang, dalam kasus seorang pasien yang menderita masalah wanita, biasanya akan didapati bahwa dia telah membiarkan kesehatannya menurun, telah mengabaikan aturan berpikir benar dan hidup benar. Biasanya kedua-duanya, sebab pola pikir yang benar umumnya melahirkan pola hidup yang benar, dan menanggung sejumlah masalah lain di luar masalah yang cara pengobatannya sedang dia cari. Dia tidak didera masalah ini saat kondisi kesehatan umumnya baik, dan dia menganggap kondisi sistem yang buruk dikarenakan keluhan khusus, bukan sebaliknya. Kembalikan kesehatan sistem, bangunlah kesehatan umum, dan Anda akan mendapati bahwa masalah khusus telah hilang. Ketika kondisi kesehatan umum yang lebih baik tercipta, maka keluhan wanita pun didapati telah sirna atau menghilang dengan cepat. Sekarang, bagaimana kesehatan umum akan dibangun? Cukup dengan menambah nutrisi? Dan bagaimana kita mengupayakan nutrisi? Cukup dengan meningkatkan kekuatan fungsi organ utama nutrisi, atau lebih tepatnya, dengan mengembalikan kekuatan fungsi yang hilang. Dan bagaimana kita mengembalikan kekuatan fungsi yang hilang ini? Bagaimana kita memberi organ kekuatan untuk mencerna dan mengasimilasi makanan yang kita makan? Cukup dengan mengikuti petunjuk yang saya berikan kepada Anda pada pelajaran sebelumnya, yang membahas soal penanganan masalah perut. Jadikan organ utama nutrisi berfungsi dengan baik, dan Anda akan melihat kesehatan umum Anda meningkat begitu cepat. Dan ketika kondisi kesehatan umum yang lebih baik tercipta, maka keluhan wanita pun didapati telah sirna atau menghilang dengan cepat.
Ketika seorang wanita bisa makan seperti halnya wanita sehat, minum seperti halnya wanita sehat, mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh wanita sehat, hidup seperti halnya wanita sehat, berpikir seperti halnya wanita sehat, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan segala bentuk masalah wanita. Dia akan menjadi wanita sehat dalam segala hal. Perawatan mandiri untuk menangani masalah wanita. Dalam kasus-kasus menstruasi yang menyakitkan, saya tahu tidak ada pengobatan yang lebih baik selain kombinasi perawatan perut dan peningkatan cairan seperti yang dianjurkan dalam pengobatan penyakit sembelit. Bahkan, sebagian besar orang yang mengidap penyakit ini juga menderita sembelit. Penyebab yang sama terwujud dalam dua cara berbeda. Tingkatkan nutrisi dan konsumsilah cairan dalam jumlah yang tepat. Selain melakukan perawatan untuk menyeimbangkan sirkulasi darah dan perawatan serupa di bagian yang terkena masalah dan Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dalam kasus menstruasi yang terlambat atau yang tak teratur, hasil yang bagus bisa didapatkan lewat perawatan penyeimbangan sirkulasi, ditambah dengan perawatan yang serupa terhadap bagian yang sakit, dan pada saat yang sama meningkatkan nutrisi dengan pengobatan yang diarahkan ke organ nutrisi utama, sebagaimana diterangkannya dalam pelajaran sebelumnya. Dalam kasus menstruasi yang terlambat atau tak teratur, perawatan yang sama menghasilkan hasil yang luar biasa. Pasien biasanya menderita beberapa masalah lain yang menunjukkan nutrisi dan pembuangan yang tak sempurna. Merangsang nutrisi, meningkatkan cairan agar organ pembuangan berfungsi dengan baik, melakukan perawatan umum dan lokal guna menyeimbangkan sirkulasi darah, dan mengarahkan stimulasi arus saraf ke bagian yang terkena. Mengatasi menstruasi yang tak teratur dapat dilakukan dengan sugestif oleh pasien. Biarkan pasien memperbaiki pikirannya pada hari di mana menstruasi seharusnya terjadi, dimulai sekitar 3 pekan sebelumnya. Dan setiap hari pikirkan waktunya. Buat afirmasi atau sugesti otomatis bahwa menstruasi akan terjadi sesuai waktu. Biarkan pasien menyimpan kalender di kamar dan menandai hari demi hari yang berlalu. Tetap pusatkan perhatian pada waktu reguler terjadinya menstruasi. Latihan ini sering mendatangkan hasil yang diinginkan sesuai masa yang tepat. Walau dalam beberapa kasus, boleh jadi 1 atau 2 bulan menstruasi berlangsung tidak sesuai waktu reguler. Perawatan ini telah dijelaskan secara seksama dalam bab sebelumnya. Agar Anda bisa mengingatnya, saya akan ringkas di sini. 1. Melakukan perawatan guna menyeimbangkan sirkulasi darah. 2. Mengobati perut yang sakit untuk merangsang nutrisi. 3. Mengobati sembelit, bukan menghilangkan cairan. 4. Melakukan perawatan kekuatan pikiran yang spesial pada bagian yang sakit, mengikuti arahan umum yang diberikan untuk perawatan khusus atas bagian tubuh lainnya, dengan memberikan sugesti atau afirmasi yang tepat. Perawatan terakhir ini akan merangsang organ yang lemah, serta memperkuat dan menjadikannya berfungsi dengan baik. Tak ada bagian tubuh, tak ada organ, yang bisa sehat dan berfungsi dengan baik, kecuali jika diberi makan dengan benar. Mengatasi menstruasi yang tak teratur dapat dilakukan secara sugestif oleh pasien. Biarkan pasien memperbaiki pikirannya pada hari di mana menstruasi seharusnya terjadi.
dimulai sekitar 3 pekan sebelumnya. Dan setiap hari pikirkan waktunya. Buat afirmasi atau sugesti otomatis bahwa menstruasi akan terjadi sesuai waktu.